Oke, bertemu lagi di channel saya Sigitbud. Kali ini saya akan membahas tentang batalnya demo penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Ini sebuah kabar yang bagus ya menurut saya ya. Jadi akhirnya tidak terjadi sebuah insiden atau mungkin ekses-ekses yang tidak diharapkan dari demo ini ya. Pastinya saya sangat salut kepada Pemda atau Pemkot Kota Cilegon yang berhasil memediasi ini. Jadi memediasi dari Ormas MBB, Masyarakat Banten Bersatu, yang menolak pembangunan gereja di wilayah Cilegon. Dan ini suatu hal yang bagus menurut saya. Jadi memang sebaiknya Pemkot itu seperti itu gitu ya. Jadi harus bisa memayungi dan mengayomi semua pihak, semua kelompok, semua penganut agama agar tidak terjadi clash atau benturan-benturan ya. Karena kalau kita bicara penolakan pembangunan rumah ibadah, apapun itu gereja, masjid, pura ataupun yang lain, jelas itu akan menimbulkan rasa kepahitan atau sakit hati terhadap pihak yang ditolak gitu kan. Nah, ini suatu hal yang harusnya kita pahamin bersama, karena kalau kita bicara kehidupan berbangsa dan bernegara ya sebaiknya kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Ya kalau kita bicara formalnya, legalnya memang kan undang-undang juga menjamin setiap warga negara itu memeluk agama dan menjalankan ibadah mereka. Nah, ini harusnya menjadi suatu pegangan kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kalau kita nggak punya panduan ya gimana, akhirnya pasti akan jadi konflik-konflik yang tidak perlu, yang akan merusak sendi-sendi masyarakat itu sendiri ya. Meskipun sudah ada kesepakatan antara MBB dengan Pemkot Cilegon ya, tapi di sini terlihat kayaknya sih dari pihak MBB itu belum puas gitu ya, karena dia masih mengatakan bahwa mereka itu masih berpegang pada nilai-nilai luhur kearifan lokal dan kesejahteraan kota Cilegon dan Banten. Apakah ini suatu pertanda bahwa mereka menolak secara halus? Ya, yang tahu hanya mereka sendiri. Tapi kalau kita interpretasi secara bebas, mungkin mereka berpikir atau MBB itu berpikir bahwa Banten itu identik dengan Islam gitu ya, mungkin ya. Sebaiknya tidak ada kehidupan umat beragama yang lain selain Islam di wilayah tersebut. Mungkin anggapan saya itu salah gitu ya. Soal penolakan pembangunan rumah ibadah di Banten atau di Cilegon ini, di kota Cilegon ini sempat mendapatkan kritik dari beberapa penggiat media sosial dan penggiat kehidupan bertoleransi di Indonesia, yaitu Guntur Romli. Ya, dia sempat mengecam penolakan perizinan gereja di Cilegon ini ya. Bahkan Abu Janda juga sempat memprotes juga ya. Dia mengatakan bahwa kalau masyarakat kita itu memprotes aksi Israel, tapi di negeri sendiri kita menindas minoritas. Tapi ada betulnya juga ya, karena memang banyak kasus juga seperti ini di negeri kita ini yang dimana kalau kita lihat banyak demo mengecam Israel atau mengecam India, mengecam negara-negara yang tidak toleran terhadap minoritas. Tapi justru di negeri kita sendiri kasus-kasus penindasan terhadap minoritas itu sering muncul ya, walaupun tidak masif, tapi selalu ada gitu. Ini harusnya menjadi suatu PR kita semua bahwa kita janganlah munafik ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dan kita juga harus menghargai sama kita walaupun berbeda, tapi kan kesepakatan kita membangun negara ini memang bukan berdasarkan kesamaan yang ada, satu agama, satu suku, tapi memang kesepakatannya dulu kan terbentuk negara ini dari suku agama yang berbeda-beda dan menjadi itu Indonesia. Ya, saya pikir ide-ide untuk menjadikan Indonesia rumah bersama itu masih aktual lah ya untuk kita perjuangkan. Bagaimanapun juga ini adalah negara kita yang kita bangun berdasarkan kesepakatan oleh para pendiri bangsa ini bahwa kita akan bangun Indonesia sejahtera yang berbineka tunggal ika. Ya pastinya harus kita pegang lah. Jadi kalau kita bicara
izin pendirian gereja itu ternyata ada 8 poin. Yang pertama adalah SK Dirjen tentang gereja, kemudian ada susunan panitia pembangunan, yang ketiga ada sertifikat tanah atas nama gereja, yang kelima adalah daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Yang keenam, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh kepala desa atau lurah. Yang ketujuh, rekomendasi tertulis dari kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota. Yang kedelapan adalah rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten atau kota. Jadi yang sering menjadi masalah dalam proses pembangunan atau perizinan gereja di suatu wilayah itu adalah poin 6 ya. Ya seperti pada kasus gereja Jasmine di Bogor yang berlarut-larut tuh kan ada tuduhan bahwa ada manipulasi dukungan masyarakat setempat ya. Itu kan menjadi berlarut-larut akhirnya karena ada yang mengatakan bahwa 60 orang yang mendukung itu ternyata direkayasa ya. Tapi dari satu pihak mengatakan enggak, itu nggak direkayasa seperti itu. Nah akhirnya titik temunya agak sulit ya, karena memang masing-masing dengan pendirian kekeh dan misalnya merasa paling benar, akhirnya menjadi suatu persoalan tidak terpecahkan. Ini sebenarnya harus kita harus kita belajar dari sini ya, bahwa poin 6 nih, dukungan 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa ini pasti akan sulit ya, meskipun misalkan gini, ada Muslim di luar Jawa, kalau mereka minoritas tentunya juga mereka akan sulit mendapat dukungan dari wilayah setempat ya. Ya sebenarnya juga kalau Kristen yang minoritas, mereka juga akan sulit mendapatkan dukungan yang di wilayah di mana mereka menjadi minoritas. Ya ini harusnya menjadi suatu hal yang harus kita cermati, peraturan harus dirubah lah, jangan sampai ini menjadi suatu presiden yang berlarut-larut ya. Sudah ganti presiden berkali-kali tetap aja ini tidak terselesaikan gitu kan. Bahkan akhirnya selalu muncul kasus-kasus seperti ini. Ini suatu pembelajaran buat kita semua dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kalau kita biarkan ini pasti akan menjadi meledak sewaktu-waktu ya. Ya semoga ini menjadi suatu peringatan, pelajaran buat kita semua, dan ke depan tidak terjadi lagi seperti ini ya, paling nggak berkurang lah gitu loh ya. Satu hal yang penting adalah bagaimana kita harus selalu berpegang teguh kepada amanat undang-undang dan kemanusiaan juga ya, karena bagaimanapun juga soal beribadah atau meluk keyakinan itu adalah soal kemanusiaan, dimana setiap orang itu pasti punya dorongan atau orientasi untuk menyembah yang di atas ya. Jadi janganlah sampai ini menjadi satu konflik yang kontraproduktif bagi kehidupan masyarakat kita. Semoga apa sebaikan bermanfaat.